Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Meila dari kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan materi bab 3 dari apa yang saya sudah buat di dalam PPT. Materi bab 3 ini tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum memasuki materi, saya akan mengajak untuk melihat abstrak yang telah saya cari di internet sebagai awal mulainya materi bab 3 ini. Yang pertama, perkembangan teknologi saat ini semakin canggih dan ada di sekitar kita. Kehidupan di zaman sekarang bahkan diwarnai dengan adanya teknologi yang semakin berkembang ini, sehingga mencapai suatu tingkatan yang disebut dengan istilah modern. Adanya berbagai kemudahan yang diberikan oleh internet, ini merupakan salah satu bukti nyata dari adanya teknologi yang semakin berkembang di sekitar kita. Teknologi sebenarnya digunakan manusia sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya. Abstrak yang kedua, umat manusia sedang menghadapi ancaman tsunami terorisme baru yang di backup teknologi mutakhir. Maka sebaiknya jangan meremehkan yang bisa mereka lakukan. Karena senjata teroris masa depan bukan sekadar senapan, granat, atau bom, tapi produk saintifik canggih, data, serta informasi dan pengetahuan tentang seluk-beluk kehidupan korban. Para teroris masa depan ternyata bukan cuma para kriminal dan hacker, tapi juga bisa ilmuwan, pebisnis, dan pemasar, serta otoritas memegang regulasi. Dari kedua teks yang saya telah cari di internet, dapat disimpulkan bahwa iptek ternyata memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu adalah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia agar lebih nyaman dan lebih mudah. Dampak negatifnya itu kebocoran data bisa terjadi di mana-mana karena iptek telah berkembang dan para hacker pun juga semakin mengerti cara membobol data, jadinya iptek memiliki dampak negatif. Selanjutnya saya akan masuk ke materinya, yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Teknologi diibaratkan seperti manusia. Ia terus tumbuh dan berkembang dari fase bayi hingga fase dewasa. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Nah, karena iptek sangat berpengaruh di kehidupan manusia, pasti kemajuan iptek itu punya pengaruh positif maupun negatif. Kedua pengaruh ini terdapat di berbagai aspek kehidupan. Yang pertama itu aspek politik, dampak positif, dampak negatif. Dampak positifnya itu, yang pertama itu memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara, meningkatnya hubungan diplomatik antar negara, kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah. Maksud di sini, walaupun dalam masa pandemi ini, kerjasama antar negara seperti melalui konferensi-konferensi tetap berjalan, karena melalui iptek ini muncullah berbagai platform untuk melakukan meeting secara online. Jadinya tetap melakukan diplomasi dengan negara lain. Terus ada juga menegakkan nilai-nilai demokrasi. Maksud di sini adalah masyarakat yang bisa mengakses informasi tentang berbagai kejadian politik di Indonesia, bisa menegakkan nilai-nilai demokrasi karena masyarakat bisa langsung mengkritik jalannya politik pemerintahan. Terus selanjutnya adalah memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Dan yang terakhir, partisipasi aktif dalam pencantuman politik untuk menuju perdamaian dunia. Maksud di sini adalah kalau misalnya kita sudah memiliki iptek yang modern, sudah negara kita dimasuki oleh iptek, berarti negara kita berkembang dan kita mengetahui apa sih masalah politik yang sedang ada di dunia ini. Nah, kita bisa ikut berpartisipasi aktif menuju perdamaian dunia, ikut membantu permasalahan politik. Tuh. Terus ada dampak negatifnya.
Yang pertama itu ada timbulnya gelombang demokratisasi atau dambaan akan kebebasan. Karena iptek ini udah bisa diakses oleh seluruh rakyat di Indonesia. Rakyat Indonesia itu terkena pengaruh-pengaruh yang bisa saja mendambakan kebebasan, tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua itu adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Nah, ini tuh berhubungan dengan aspek yang pertama, timbulnya gelombang demokratisasi. Jadi bisa aja karena pengaruh informasi yang telah dia terima, dia pengen melepaskan diri dari NKRI atau membuat kerusuhan-kerusuhan di NKRI. Yang ketiga, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Nah, ini juga berhubungan karena terkadang unjuk rasa yang dilakukan itu bukan untuk kepentingan umum, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri akibat telah mengetahui apa aja telah dipengaruhi oleh pengaruh luar, karena iptek yang bisa diakses oleh siapapun. Terus yang berikutnya aspek ekonomi. Ada dampak positif dan pasti ada dampak negatifnya lagi. Dampak positifnya makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. Karena ada iptek, kita bisa menjual produk kita hingga luar negeri melalui e-commerce. Terus yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Iptek itu kan juga berhubungan dengan mesin-mesin penghasil mesin-mesin produksi. Karena iptek udah canggih, berarti bisa menghasilkan mesin-mesin produksi yang bisa meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Jadi kebanyakan mesin-mesin produksi ini kita impor dari Cina, sehingga pengusaha itu bisa meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Jadi sekali produksi dia bisa memproduksi barang yang banyak tapi dengan biaya yang satu kali dia keluarkan. Terus selanjutnya ada meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Maksud di sini itu melalui iptek kita bisa tahu kalau ada lowongan kerja di luar negeri, dan juga kita bisa tahu agen-agen yang bisa menyalurkan kita kerja di luar negeri. Terus juga meningkatkan devisa negara. Karena kalau misalnya kita orang luar negeri juga masuk ke negara kita untuk bekerja atau apapun, itu bisa menghasilkan devisa negara. Terus mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Karena ada iptek, kita bisa misalnya kayak promosi di Instagram, promosi di Facebook. Nah, pemasaran suatu produknya itu juga bisa lewat online, dan juga pemasarannya juga bisa lebih cepat karena udah ada iptek itu, misalnya lebih cepat lewat mobil dan pesawat. Terus yang terakhir, pengusaha dapat menjangkau pasar lebih luas. Yang tadi saya sudah bilang, melalui iptek perusahaan bisa memasarkan produknya di online, baru misalnya sampai luar negeri bisa dipesan. Nah, jadinya perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga luar negeri. Tapi juga ada dampak negatifnya nih. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas. Ya, karena kan iptek membuka segala batas antar negara. Orang luar negeri juga, kita bisa jualan di luar negeri. Pasti orang luar negeri juga bisa berjualan di negara kita. Jadi Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Maksud di sini tuh karena tadi dampak positifnya ada penanaman modal asing, nah negara kita itu lama-lama bisa dikuasai oleh pihak asing karena terlalu banyak modal yang ditanamkan oleh pihak asing di Indonesia. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial akibat dari persaingan bebas. Iptek ini kan memungkinkan semua orang untuk bersaing. Nah, dari timbulnya kesenjangan ini ada golongan yang kalah dan golongan yang menang. Golongan yang menang akan menguasai pasar dan golongan yang kalah akan tersingkirkan. Terus selanjutnya adalah pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya ditentukan oleh pasar. Nah, ini tidak sesuai dengan Pancasila ya. Pancasila itu kan pemerintah dituntut sebagai regulator dan juga pengatur ekonomi. Nah, karena
lama kelamaan iptek bisa menjadikan mekanisme pasar yang menentukan jalannya ekonomi, seperti contohnya negara Amerika Serikat, dia sudah liberal. Nah, karena ini tidak sesuai dengan Pancasila, maka ini bisa dikatakan dampak negatif karena pemerintah sudah tidak ada lagi wewenangnya untuk mengatur ekonomi. Terus yang terakhir, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Ya, ini sering terjadi. Misalnya kalau kita beli barangnya itu beda kayak di foto, atau kita udah transfer belum dikirim, karena lewat online kita nggak tatap muka, jadinya kita nggak tahu barang itu bagaimana dan keberadaan toko itu tuh letaknya ada di mana. Terus selanjutnya ada aspek sosial budaya. Pasti ada dampak positif dan negatifnya. Yang pertama itu, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia. Yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Sebagai contoh, sosialisasi tentang 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, itu lebih cepat disampaikan melalui televisi, sosial media, karena kita kan itu udah masuk ke kehidupan kita, jadi kita lebih mudah memahami. Dan juga nggak boros waktu, pemerintah harus melakukan mengirim wakil-wakilnya ke setiap rumah. Yang ketiga, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan, diterima oleh masyarakat. Maksudnya informasi apapun, sebagai contoh informasi kenaikan positif COVID-19 itu kan dipublikasikan di televisi. Nah, di televisi dan sosial media pemerintah, jadinya kita lebih tahu bagaimana sih perkembangan positif COVID-19 itu. Terus yang keempat, ada mempermudah seseorang mengetahui berbagai macam budaya yang ada di negara lain. Iya, karena lewat IT kan kita bisa tahu apa aja sih yang terjadi di luar negeri itu. Contohnya sekarang itu lagi maraknya tuh K-pop. Jadi karena lewat misalnya sosial media Instagram, kita bisa searching anggota-anggota girl band atau boy band Korea itu. Terus juga lagi menjamurnya itu drama Korea. Nah, lewat platform YouTube kita bisa nonton, dan di drama Korea itu kan pasti ada budaya-budaya dari negara itu. Terus mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Ya, ini benar banget, karena ada IT kita tahu kalau misalnya ada beasiswa pertukaran pelajar atau apa, jadi kita bisa belajar di luar negeri gitu. Terus juga ada mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion maupun furniture ke negara-negara lain. Yang tadi saya udah bisa bilang, banyak platform yang merupakan hasil dari iptek. Misalnya itu YouTube, itu kan pendistribusian film ya, walaupun cuma cuplikan film. View, Hook dan Joox atau Spotify juga merupakan salah satu iptek yang telah mempermudah pendistribusian musik, film, dan fashion. Nah, dampak negatifnya itu adalah memberikan peluang masuknya hal yang berbau pornografi, porno aksi, maupun kekerasan makin mudah. Iya, karena kan kita makin mudah akses internet, jadi kita lebih mudah tahu kalau disalahgunakan oleh beberapa pihak, bisa aja kita menonton hal-hal yang tidak baik seperti pornografi, porno aksi, maupun kekerasan. Seperti kayak Smackdown, itu kan kekerasan. Terus yang kedua, mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat. Nah, ini bener banget, karena kan kita mengakses kayak film, musik, fashion. Nah, itu bisa mengikiskan rasa nasionalisme kita. Terus yang ketiga, lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. Nah, ini berhubungan banget sama poin kedua. Yang keempat, kehilangan agama sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Ya, karena kita sudah mulai ke barat-baratan, jadi kita udah mulai kehilangan agama sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Nah, selanjutnya ada hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Dan yang terakhir, melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan seperti konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Ya, karena adanya iptek, kita tuh kerjaannya tuh mau belanja aja, tanpa kita tahu ternyata kita tuh udah konsumtif dan boros. Dan melalui iptek kita tuh maunya instan aja, jadinya apa-apa. Kalau misalnya contoh melalui iptek kita tuh mau beli makanan, nggak mau jalan, kita bisa GoFood. Nah, itu yang bisa memiliki jalan pintas untuk instan terus.
Terus berikutnya ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu akan menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan dilaksanakannya hak asasi manusia. Ya bener banget nih, karena melalui IPTEK kita bisa mengakses informasi-informasi seperti pelanggaran hak asasi manusia kan. Sebagai contoh, dulu tuh ada politik apartheid, tapi kita kok bisa tahu walaupun kita sekarang udah di zaman sekarang, ya karena ada IPTEK kita bisa tahu, searching di internet. Jadi kita tahu, oh ternyata dulu itu ada pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu juga kita tahu kasusnya Munir, yang dia membela hak asasi manusia namun meninggal di saat perjalanannya itu di pesawat Garuda karena diduga diracun. Jadinya kita tahu. Nah, kenapa sih menguatnya supremasi hukum? Ya karena kita tahu masalah hukum, kita bisa mengkritik pemerintah sehingga hukum itu bisa semakin menegak. Terus yang kedua, masyarakat mudah memahami hukum. Nah, karena melalui IPTEK kita bisa, kisahnya ada suatu kasus, kita bisa ikut menganalisis walaupun kita sebagai masyarakat biasa. Kita bisa searching di internet apa sih sebenarnya suatu masalah yang sedang terjadi tanpa harus membuka buku hukum, pasal-pasal hukum. Terus selanjutnya adanya banyaknya alat atau produk dari perkembangan IPTEK yang dapat membantu menegakkan hukum. Banyak kok sekarang kayak web-web pemerintah yang bisa kita aduin kalau misalnya kita melihat ada praktek korupsi atau ada kejanggalan di suatu transaksi, kita bisa lapor ke OJK melalui situs webnya lapor OJK. Terus selanjutnya juga ada makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi karena IPTEK kita tahu semua apa yang terjadi di Indonesia. Jadinya kita bisa menuntut para penegak hukum itu agar lebih transparan. Maksud transparan di sini itu lebih terbuka tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, dampak negatifnya itu yang pertama, banyaknya produk dari perkembangan IPTEK yang disalahgunakan. Yaitu benar banget seperti tadi, misalnya ada IPTEK, ada handphone, bisa dibuat kayak bisa juga itu sarana penyebaran hoax ya. Jadinya hukum kita tuh goyah karena melalui IPTEK itu hoax bisa berkembang tanpa asumsi yang jelas. Terus yang kedua itu banyaknya kejahatan dunia maya atau cybercrime, mulai dari pembobolan rekening sampai penipuan atau hacking. Nah, tadi kita udah bahas dampak negatif sama positif. Nah, pasti kita akan membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Yang pertama itu kita harus punya sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK. Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan IPTEK. Dengan IPTEK, hidup manusia akan dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis dalam mengembangkan dan penerapan IPTEK. Bagi bahasa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEK perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Dalam UUD 1945 diamanatkan bahwa setiap kekayaan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat, tak terkecuali IPTEK. Usaha pengembangan dan pemanfaatan IPTEK, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan IPTEK dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi kalau IPTEK dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Nah, sebagai contohnya itu ada dinamit dan bahan peledak dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Hal ini justru akan merusak habitat lingkungan mereka yang mengakibatkan kepunahan. Sikap yang harus kita ambil adalah sebagai berikut. Pengembangan harus memperhatikan etika juga. Pengembangan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan juga.
Pengembangan juga harus memperhatikan tanggung jawab dalam proses pengembangan dalam kemaslahatan. Pewujudan dari sikap yang bertanggung jawab dalam proses pengembangan iptek adalah sebagai berikut. Pengembangan harus memperhatikan etika pengembangan iptek. Pengembang harus memperhatikan nilai guna iptek terhadap kemaslahatan masyarakat untuk kepentingan bersama. Pengembang harus memperhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan dengan mengembangkan iptek yang tidak merusak alam. Jadi pengembang itu harus melihat etika, nilai guna, dan aspek-aspek pelestarian lingkungan. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Tidak ada satupun negara yang dapat terlepas dari iptek, mulai dari negara maju hingga negara berkembang, seperti Indonesia. Akan tetapi, Indonesia harus tetap bisa menghadapi dampak negatif dari kemajuan iptek. Ada 3 alternatif yang bisa dilakukan Indonesia, yaitu yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh iptek. Yang kedua, menerima sepenuhnya tanpa menyaring. Ketiga, bersikap selektif terhadap hal-hal tersebut. Langkah yang tepat bagi Indonesia adalah sikap selektif. Dari sikap tersebut, Indonesia dapat mengambil dampak positif dan terhindar dari dampak negatif dengan cara melakukan penyaringan terlebih dahulu. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadang pengaruh negatif dari pengaruh dan kemajuan iptek. Kenapa sih kita nggak milih menolak? Karena kalau misalnya kita memilih menolak, berarti kita ketinggalan dari negara lain. Dan itu menyulitkan kita untuk melakukan hubungan hubungan internasional. Terus kenapa sih kita nggak menerima sepenuhnya tanpa menyaring? Berarti itu akan membuat Indonesia lama-kelamaan akan dikuasai oleh negara lain. Nah, ada juga sikap selektif itu. Yang pertama itu terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Isu demokratisasi yang sekarang menjadi acuan utama bagi eksistensi suatu negara sebenarnya secara tidak langsung telah menutup mata kita terhadap mana yang benar dan yang salah. Segala sesuatu peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi, demokratisasi yang diusung adalah demokratisasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara. Permasalahan di atas dapat ditaati oleh semua negara. Indonesia apabila menerapkan menganut paham demokrasi Pancasila. Melalui paham inilah akan tercipta pemerintah yang kuat, mandiri, dan tahan uji serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan apalagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pluralistik. Nah, kita juga bisa kita juga sikap-sikap selektif itu sebagai berikut: mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam agenda politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Nah, reformasi ini sudah dilakukan Indonesia pada tahun 1998. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, sama memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Terus ada juga iptek terhadap bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara, mulai negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia. Seperti ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama itu, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri harus menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Ya, ini benar banget, supaya kita nggak bergantung terhadap kebijakan luar negeri, maka kita harus menggunakan bahan baku dalam negeri. Selanjutnya ada diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harusnya bersifat mudah dan terjangkau. Contohnya itu kayak misalnya listrik sama air pump. Itu kan hajat hidup orang banyak, makanya harus bersifat mudah dan terjangkau. Terus yang terakhir, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Nah, maksudnya itu jadi kita tuh nggak harus selalu bergantung pada IMF, Bank Dunia, dan WTO, karena setiap perjanjian itu kan pasti ada konsekuensinya. Agar negara ini tetap aman, lebih baik kita tidak terlalu bergantung pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan yang terakhir lagi, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Nah, ini tuh tercermin banget di ASEAN, karena negara-negara berkembang bekerja sama untuk saling mendukung bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Karena terkadang negara-negara maju membuat kebijakan itu nggak melihat bagaimana negara berkembang itu bertahan. Selanjutnya ada di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup masyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 3 hal yang disebutkan pertama cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan pendirian bangsa, yaitu nilai-nilai Pancasila. Adapun pengaruh yang disebutkan terakhir cenderung memberikan keuntungan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa kita. Kemajuan iptek salah satu ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai perilaku antara lain, terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan iptek ya supaya kita tidak ketinggalan zaman dan bisa menyaring dengan baik, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.